Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Sabto. Ayo belajar bersama. Oh ya anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Oh ya, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 5 tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema 2 tentang perpindahan kalor di sekitar kita pada pembelajaran 3. Sebelum memasuki materi pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga setelah kita membaca doa, pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Amin. Oke, mari kita perhatikan percakapan antara Udin dan Siti berikut ini. Nenek moyang kita selalu melihat peristiwa alam untuk memenuhi kebutuhannya, seperti nelayan yang tahu kapan harus pergi melaut, kata Udin. Wah, kamu betul sekali, Din. Sebagai penggemar ikan laut, keluargaku selalu makan ikan setiap hari. Kami harus berterima kasih kepada para nelayan yang telah menangkapnya dan menjualnya untuk kami, jawab Siti. Iya, Siti. Ikan yang keluargamu nikmati setiap hari itu adalah hasil dari interaksi nelayan dengan lingkungan alamnya. Lalu, bagaimana pengaruh kegiatan tersebut kepada para nelayan itu sendiri? Ya, sepertinya perlu dicari tahu ya. Oke. Mari kita amati gambar berikut ini. Kira-kira gambar apa anak-anak? Iya, betul. Gambar nelayan yang sedang membawa hasil tangkapan di laut ya, yaitu ikan laut. Ayo mengamati. Perhatikanlah gambar di atas dengan seksama. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Mengapa demikian? Ingatkah kamu bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi? Bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari? Apakah yang terjadi jika mereka pergi dengan cara sebaliknya? Ya, mari kita membaca ya. Ayo membaca. Kamu tentu tahu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan yang memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Ya anak-anak, kita kembali ke kebutuhan pokok. Apa itu kebutuhan pokok?
Ya, kebutuhan pokok itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Sandang itu meliputi pakaian, ya. Pangan, makanan yang dikonsumsi. Papan, rumah sebagai tempat tinggal, ya. Pendidikan, terus kesehatan, itu namanya kebutuhan pokok. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan tambahan yang dibutuhkan oleh manusia, ya. Contoh sepeda motor itu bisa, handphone, lemari es, dan lain-lain. Ada lagi kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu kebutuhan barang mewah, contoh mobil, ya. Terus rumah mewah, bisa rumah mewah itu, ya. Villa, ya. Itu kapal pesiar, itu kebutuhan barang mewah itu, ya. Hanya untuk pengetahuan saja ya anak-anak, ya. Bacalah artikel berikut untuk memahami salah satu sisi kehidupan nelayan dalam membangun kesejahteraan hidupnya. Kehidupan nelayan pemburu paus, ya, judulnya kehidupan nelayan pemburu paus. Desa Lama Lerang, ya, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anaknya mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Ya, ini ada peta Pulau Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya. Perhatikan bentar ini anak-anak. Iya. Masyarakat nelayan di Desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau, sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak, atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak "Baleo, baleo", ya, yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu. Baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu,
lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandoni, sekitar 3 km dari Lamalera. Ya, sebelum memasuki tugas, mari kita saksikan video lagu tentang melaut ya, nenek moyangku seorang pelaut. Oke, mari kita saksikan. Iya, sekian ya. Semoga anak-anakku bisa terhibur dengan menyaksikan video lagu melaut ya. Oke, selanjutnya menuju ke tugas bahasa Indonesia. Ayo menulis. Bacaan tidak di atas merupakan salah satu teks penjelasan yang dimuat pada sebuah surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang paling banyak digunakan masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan berbagai macam informasi. Untuk memahami sebuah teks penjelasan pada bacaan di atas, kamu perlu mengetahui pokok pikiran di setiap paragrafnya. Temukanlah pokok-pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini. Tuliskanlah pokok pikiran tersebut pada kartu yang telah kamu siapkan. Ya, pokok-pokok pikiran setiap paragraf ya anak-anak. Ya, menulis pokok pikiran setiap paragraf pada bacaan yang di atas tadi anak-anak ya. Oke, paham ya anak-anak ya? Ya, lanjut.
Ayo membaca. Luasnya lautan dan samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia memengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat. Keterikatan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan. Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kokorotan, Sumatera Utara. Mari kita simak bacaan berikut yang berjudul Festival Manee, Tradisi Nelayan di Pantai Malo. Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual manee. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur atau daun kelapa yang masih muda ya, untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual manee. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sami ke Pantai Malo. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam sami, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Yaitu ada petanya ya, peta lokasi Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan rasa syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakan ritual ini. Ya, langsung menuju ke tugas IPS. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Apakah tujuan dilaksanakannya festival manee tersebut? Nomor 2, siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Nomor 3, menurutmu apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Nomor 4, adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Nomor 5, adakah kegiatan serupa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang berada paling dekat dari tempat tinggalmu? Jika ada, ceritakanlah. Kalau tidak ada,
tinggal isi saja tidak ada, gitu aja ya. Mari kita membaca bacaan berikut yang berjudul Kewajiban Warga Negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain adalah berikut. 1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, yaitu pada pasal 27 ayat 1. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yaitu pada pasal 27 ayat 2. 3. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara, yaitu pada pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya, yaitu pada pasal 28. 5. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai, yaitu pada pasal 29 ayat 2. 6. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, yaitu pada pasal 31 ayat 1. 7. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh, yaitu pada pasal 30 ayat 1. Selain mengetahui hak warga negara, kita pun harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, karena menyangkut hak orang lain. Ada juga kewajiban yang bersifat pribadi. Berikut adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. 1. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda, yaitu pada pasal 23A. 2. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya, yaitu pada pasal 27 ayat 1. 3. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh, yaitu pada pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang keempat, setiap warga negara wajib turut serta dalam membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. 6. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Tugas PPKN. Jawablah pertanyaan berikut di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Hak dan kewajiban warga negara diatur di dalam apa? Yang nomor 2. Sebutkan 3 hak warga negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 3. Apa hak warga negara yang sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945? Yang keempat, sebutkan 3 kewajiban warga negara Indonesia.
Yang nomor 5, apa kewajiban warga negara yang sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, demikian materi pembelajaran yang saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian ya anak-anak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.